pelajaran, marilah kita bersama-sama membaca doa dan dilanjut dengan surah Al-Kautsar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga kita semua sehat. Sebelum Ibu memulai pelajaran, Ibu presensi dulu ya. Semuanya hadir? Hari ini semuanya hadir? Sister Yantini hadir? Hadir, Bu. Ryan hadir semua ya hari ini. Jadi minggu lalu kita sudah membahas tentang laju reaksi, teori tumbukan, syarat terjadinya tumbukan, dan energi aktivasi. Nah, masih ingat pelajaran minggu lalu? Ayo, siapa yang masih ingat pelajaran minggu lalu? Siapa yang masih ingat pelajaran minggu lalu tentang laju reaksi? Tidak menghasilkan reaksi. Syarat terjadinya tumbukan terjadi karena partikel yang saling bertumbukan. Kemudian syarat terjadinya tumbukan ada 3. Yang pertama, zat reaktan harus saling bertumbukan satu sama lain. Yang kedua, molekul harus memiliki energi yang cukup untuk memulai reaksi. Dan syarat yang ketiga adalah molekul harus memiliki arah tumbukan yang tepat. Kemudian energi aktivasi adalah energi yang diperoleh sebelum tumbukan terjadi. Nah, hari ini kita akan belajar tentang faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Hari ini kita akan belajar tentang faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini, yang pertama, melalui tanya jawab dan diskusi yang didampingi guru, peserta didik dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Kemudian yang kedua, melalui diskusi yang didampingi guru, peserta didik dapat merancang percobaan untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Kemudian yang ketiga, melalui pembelajaran discovery learning, peserta didik dapat mendemonstrasikan pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi, luas permukaan, suhu, dan katalis. Kemudian tujuan pembelajaran yang keempat adalah dapat menyimpulkan hasil demonstrasi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Anak-anak, silakan perhatikan gambar di atas. Pada gambar di atas terlihat ada sepotong daging, ada sate. Kemudian ada sepotong daging. Bagaimana cara menumbuhkan daging tanpa harus menumbuk seharian? Kemudian kalian bisa lihat di situ ada gambar nanas, gambar pepaya yang dicampur dengan daging. Fungsinya sebagai apa? Mencampurkan nanas atau pepaya ke dalam daging supaya dagingnya tidak keras atau empuk, tidak alot. Jadi ternyata kita sering menerapkan prinsip laju reaksi dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh, ketika orang tua kita memasak daging, pasti daging itu akan dipotong-potong kecil. Biasa lihat orang tuanya di rumah memotong daging? Biasa? Ya. Jadi
tujuannya memotong daging itu supaya bertujuan untuk memperluas permukaan sentuhnya. Jadi kadang-kadang supaya daging tersebut cepat empuk, kita menambahkan pepaya muda ke dalam perebusan daging, karena pepaya mengandung enzim papain yang berfungsi sebagai katalis yang mempercepat proses empuknya daging. Jadi itu alasan mengapa orang tua kita sering mencampur pepaya atau nanas ke dalam dagingnya. Jadi masih ingat rumusnya kita CH3 COH, kemudian soda kue NaHCO3. NaHCO3, kemudian juga CH3COOH. Bagaimana sebentar reaksi yang dihasilkan antara soda kue dengan cuka? Kemudian pada luas permukaan, ya, 1 menit lagi. Yang lain yang sudah selesai silahkan yang telah dibuang airnya di tempat dalam wadah. Yang sudah selesai, kemudian sebentar setelah selesai kita belajar dilanjutkan kembali. Baik. Jadi soda kue tadi rumusnya NaHCO3, cuka CH3COH, kemudian cangkang telur itu CaCO3 ya. Ingat yang oke, kelompok 1 dulu. Sudah. Silakan yang mempresentasikan hasilnya, kelompok 1. Silakan menuliskan reaksi yang terjadi antara cuka dengan soda kue, cangkang telur. Tuliskan reaksinya bagaimana. Ada yang sudah selesai, silakan dilengkapi LKPD-nya. Sudah tahu semua rumus kimianya soda kue? Kesimpulan saja dibaca. Kesimpulan, semakin tinggi konsentrasi berarti semakin banyak molekul-molekul dalam satuan luas ruangan
termolekul atau partikel juga semakin banyak dan sering terjadi. Dengan demikian, reaksi akan berlangsung semakin cepat. Oke. Masih ada anak-anakku yang mau menyampaikan kesimpulan hari ini? Masih ada yang bisa? Masih ada yang bisa menyimpulkan hari ini? Ada lagi? Silakan yang boleh menyimpulkan hari ini. Oke, silakan. Kesimpulan, semakin luas permukaan, semakin mempercepat tumbukan efektif antar partikel yang akan menghasilkan reaksi. Dalam hal ini, semakin besar ukuran cangkang telur, semakin lama reaksi yang dihasilkan. Begitu pula sebaliknya, semakin kecil ukuran cangkang telur, maka semakin cepat reaksi yang dihasilkan. Oke, terima kasih sudah memberikan kesimpulan pada hari ini. Masih ada lagi yang mau memberikan kesimpulannya? Jadi terima kasih karena hari ini kita sudah belajar dengan baik. Bagaimana pelajarannya hari ini? Menyenangkan atau bagaimana? Menyenangkan. Alhamdulillah. Ini kita sudah belajar tentang faktor-faktor yang mempengaruhi radioreaksi. Dari kesimpulan hari ini, faktor-faktor yang dapat mempengaruhi radioreaksi adalah konsentrasi, luas permukaan, suhu, dan katalis. Prinsip kerja konsentrasi dapat menaikkan radioreaksi disebabkan karena semakin tinggi konsentrasi, semakin banyak partikel yang bertumbukan sehingga meningkatkan radioreaksi. Luas permukaan dapat mempengaruhi radioreaksi karena semakin luas permukaan akan semakin banyak partikel yang bertumbukan sehingga semakin besar pula radioreaksinya. Sekarang hari ini kita ada evaluasi. Jadi evaluasinya dikerjakan di rumah ya. Jadi minggu depan kita ibu akan menagih hasil evaluasinya. Jadi hari ini evaluasinya silakan dilihat di atas. Kemudian untuk minggu depan kita akan belajar tentang penelusuran informasi, cara pengaturan dan penyimpanan bahan untuk mencegah perubahan fisika dan kimia yang tak terkendali. Jadi itu materi kita minggu depan. Jadi hari ini materi kita cukup sampai di sini. Kita tutup dengan berdoa. Berdoa dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Jadi sekian pelajaran kita hari ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.